Jumpa lagi di Bincang Apa Saja bersama saya Teddy dan di sebelah saya ada Aji Buton. Aji Buton. Ya. Jadi Aji Buton ini adalah teman kuliah saya di kampus di Jakarta, dan kebetulan habis take video di podcastnya Aji Buton. Apa namanya? Podcast Jackpot atau Jangkar Politik. Jangkar Politik. Jadi nanti link YouTube-nya ada di deskripsi ya. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa klik linknya, bisa bantu subscribe lah UMKM. Ya, saya kasih jadi kisi-kisinya Jackpot itu membahas isu-isu terkini, isu-isu politik terkini, dan khusus topik-topik pemuda lah, bagaimana mencerahkan politik. Jadi saya ini cukup salut dengan Jackpot ini karena niat sekali, karena dia pakai wireless, ada tripod di sana, bahkan bawa asisten di sini satu. Bawa teman asisten yang mendirect, nanti ada yang mengedit. Iya. Kalau ini video kan tidak ada yang ngedirect, tidak ada yang ngedit. Nah, langsung upload. jadi upload aja. Ini salah satu kelebihan naturalisasi tanpa ada efek, tetap kita ganteng karena iPhone. Oke, kita mulailah, kita ngobrol-ngobrol santainya. Aji Buton ini dari Sulawesi Tenggara. Tepatnya di daerah mana? Di Kota Bau-Bau. Di Kota Bau-Bau. Di Sultra itu ada berapa kabupaten kota? Jadi Sulawesi Tenggara itu sampai hari ini ada 17 kabupaten kota. Jadi 2 kota 15 kabupaten. 2 kota satu Kendari. Ibu kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Oh, Bau-Bau itu kota. Oke, 17 kabupaten kota. 17 kabupaten kota. Hari ini yang ancang-ancang untuk mau mekar itu ada Kepulauan Buton, Kota Muna, kemudian Muna Timur, kemudian Kota Konawe Selatan, dan juga ada beberapa yang ingin mekar. Cuma yang ribut sekarang ini adalah Kepulauan Buton yang ingin mekar tapi belum mekar-mekar. Kenapa itu pengen mekar? Jadi kenapa ingin mekar Kepulauan Buton itu karena mereka ingin melepaskan diri dari Sulawesi Tenggara. Mereka ingin mendapatkan hak penuh untuk bisa mengelola daerah itu sendiri. Jadi kan Kepulauan Buton ini yang dicanangkan ini kan nama ada 2, ada Kepulauan Buton, ada Buton Raya. Jadi dia melingkupi 1 kota 5 kabupaten. Oh, artinya dia menjadi provinsi sendiri? Iya, mau jadi provinsi sendiri. Jadi ada Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton, kemudian Kabupaten Buton Utara, apalagi Kabupaten Kota Bau-Bau, dan satunya apa saya belum sebut? Nah, saya nggak tahu. Buton Tengah, Buton Selatan, Wakatobi, Bau-Bau, Buton Utara, 6. Oke, biasanya tuh kalau misalnya ada daerah yang mau mekar tuh pasti ada pasti ada nilai plus lah. Ada sumber daya yang ingin dikelola sendiri. Ya. Nah, di daerah itu apa sih sebenarnya sumber daya yang ingin dikelola? Jadi kalau di Buton itu ada beberapa sumber daya alam yang bisa dikelola. Yang pertama itu potensi aspalnya. Potensi aspalnya itu yang sangat besar. Kemudian ada juga nikel, ada juga batu gamping, dan ada beberapa yang bisa dikembangkan itu. Jadi memang poin pertama itu aspal. Oke. Aspal ini yang potensi paling besar dan diprediksi tidak akan habis kalau mau dipakai karena ada berapa puluh juta itu. Oke, berarti di Buton itu berarti memang sumber daya alam berupa aspal itu adalah yang terbesar di Indonesia atau gimana? Terbesar di seluruh dunia. Di dunia? Iya. Oh, pantas mau mekar. Jadi aspal itu kan aspal itu hanya ada 3 dia didapatkan lebihnya di Buton, kemudian ada di Arab sana, dan juga 1 di mana di Eropa kan. Jadi kan selalunya kalau pembangunan di Indonesia ini aspalnya itu kan diimpor dari luar, aspal yang minyak itu kan. Selama ini tidak digunakan secara penuh aspal yang ada di Buton. Cuman sudah beberapa bulan yang lalu Presiden dan menteri-menterinya sudah sempat berkunjung ke sana, sudah melihat potensi yang ada di Kepulauan Buton, terkhusus Kabupaten Buton yang berada di 4 kecamatan itu, 3 kecamatan
yang potensi aspalnya itu sangat besar. Jadi sekarang masih coba didorong, dibuat regulasinya agar seluruh pembangunan dari Sabang sampai Merauke untuk aspalnya itu agar memakai aspal beton. Oke, jadi ingin mendorong pemerintah lah supaya menggunakan aspal, janganlah kita impor dari luar. Ya. Kita udah punya nih sumber daya, kita tinggal maksimalkan. Iya. Tapi kan kasihan nanti mafia-mafianya nggak dapat fee kan? Nah, itu juga tergantung pemerintah bagaimana. Apakah mengutamakan mafia atau mengutamakan kesejahteraan masyarakat? Ini pesan buat pemerintah. Siapa tahu kan bisa jadi bahan kampanye nih 2024. Bisa jadi juga. Oke, Bung Aji ini kan dari Sulawesi Tenggara. Iya. Kenapa memilih untuk kuliah di Jakarta? Kan memang di Sulawesi ini nggak ada kampus yang bagus. Ya baik, pertanyaannya ini cukup mantap. Jadi kalau di tempat tinggal saya sendiri di Kota Bau-Bau itu sampai hari ini sudah ada beberapa kampus, ada Muhammadiyah Buton, ada Universitas Dayan Iksanuddin, ada Universitas Muslim Buton, ada juga Universitas apa itu namanya ini, lupa saya satunya namanya. Ada sekolah tinggi ilmu agama Islam, ada beberapa kampus lah di Bau-Bau. Cuman saya kan S1-nya di Kendari, Universitas Haloleo. Oke. Kenapa kemudian melanjutkan pendidikan di Jakarta? Karena ingin mencari pengalaman baru. Yang pertama, kenapa harus Jakarta? Karena Jakarta ini merupakan ibu kota daripada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat lain-lainnya lah. Jadi Pusat saya apa kira lagi? Sebut pusat apa lagi? pokoknya banyak pusat-pusat. Jadi saya kira dengan potensi yang sangat besar ini besar juga tantangannya. Jadi tantangan ini yang ingin saya rasakan begitu. Kira-kira bagaimana kalau kita menempuh atau menimba ilmu di kota yang sangat apa ya? Yang sangat jahat. Artinya kan ini bukan pengalaman pertama nih, bukan pengalaman pertama untuk merantau lah bilangnya. Iya. Jadi karena tadi S1 sudah di Kendari, kan beda kota nih. Iya. Bau meskipun masih satu provinsi. Apa bedanya merantau di S1 sama S2? Meskipun S2 ini udah berapa lama di Jakarta? Sampai Januari 2023 ini 1 tahun. Udah 1 tahun. 1 tahun. Nah, apa sih perbedaan merantau dari Bau ke Kendari sama Bau ke Jakarta? Bedanya Ada culture shock nggak? apa? Budaya. Budaya udah jelas ada yang beda. Yang pertama yang saya lihat kalau untuk di Jakarta sendiri persoalan budaya belajarnya itu lebih mantap lah, lebih menarik dibandingkan saya waktu masih di Kendari banyak santai-santai. Nah, kemudian yang kedua tantangannya lebih besar. Tantangan di Kendari itu saya masih anggap ya memang kanan tidak makan juga, tapi masih banyak teman-teman yang bisa kita harapkan. Mungkin kita terus kan. Tapi kalau di Jakarta ini kita mengharapkan siapa? Ya jalan satu-satunya harus kerja sambil kuliah, begitu. Oke, berarti Bung Haji sekarang kuliah sambil kerja. Ya, freelance. Apa aja tuh misalnya yang dikerjakan? TikTokers kah? Ah itu untuk hiburan kalau untuk betul. hiburan. Jadi kalau kerja yang nyata yang menghasilkan duit itu ya serabutan, kadang-kadang kerja bangunan, kadang-kadang juga bantu-bantu orang, bantu senior, sempat juga bantu-bantu partai, sempat juga, tapi kerja teknis ya, bukan dukung partai, cuma kerja saya membantu. Ya nggak masalah, mau ikut partai kan juga nggak masalah. Siapa Efek yang tidak ngelarang? uangnya. Siapa yang ngelarang? Seperti itu. Kalau tadi kan ngomong soal senior, berarti aktif juga dalam organisasi. Ya, jadi kalau untuk eksternal kemahasiswaan itu saya pernah berkader di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia waktu masih di Kendari, cuman jenjangnya tidak terlalu jauh, hanya awal saja. Kemudian saya banyak aktifnya di organisasi kedaerahan, kemudian aktif di bidang organisasi energi juga, seperti itu. Kemudian termasuk di Jakarta pun juga aktif di organisasi kedaerahan. Kalau di Jakarta ya. Apa namanya tuh? Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia. Pemuda Pelajar Mahasiswa Buton Bersatu Jakarta. Buton Bersatu Jakarta. Panjang juga ya? HIPMIP Jakarta Bersatu. HIPMIP Jakarta Bersatu. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Buton Jakarta Bersatu gitu. Itu sudah sejak lama, maksudnya sudah sejak kapan aktif di sana?
Sejak awal datang, jadi saya datang di Jakarta ini 12 Januari 2022. Hari ini sudah tanggal berapa ini? 9 ke 8. 3 hari lagi datang guys. Jadi tanggal 12 saya datang, tanggal 14 langsung ketemu sama silaturahmi sama ketua umum, dari situ saya aktif. Apa itu kegiatannya? Kalau misalnya ke daerah itu apakah cuman soal bukan mengekspresikan kebudayaan, sosialisasi soal bahwa ada ini organisasi ini, atau ada gerakan lain? Maksudnya ada agenda-agenda lain, program-program lain kah di organisasi ini? Jadi fokusnya HIPIP itu dia sebagai organisasi yang tujuannya itu untuk menghimpun semua mahasiswa Buton yang ada di Jakarta sebagai wadah silaturahmi saya awalnya. Cuman berkembang menjadi suatu wadah yang menjadi kekaderan, kemudian bagaimana mendidik orang-orang yang baru masuk atau adik-adiknya itu menjadi orang-orang yang militan, kemudian bagaimana bisa melihat perkembangan daerah dari ibu kota, memberikan pandangan-pandangan dan masukannya. Cuma kan kita ini di HIPIP ini banyak teman-teman berbagai hobi. Kita itu setiap malam Jumat mengaji Yasin, baca doa, malam hari Jumat hari Jumatnya sepak bola. Tapi saya tidak hobi sepak bola, cuma suka nonton. Religius sekali dirimu ya? Iya, religius, karena di HIPIP itu banyak alumni pesantren. Pesantren Al-Amanah, Darussalam, dan pesantren sekitar yang ada di Buton sana. Oke, itu organisasi di kedaerahan. Kemudian tadi kan sempat juga ngomongin bantu-bantu partai politik. Nah itu ngapain aja tuh? Kemarin itu hanya ini bantu data saja. Oh, ibu data. Data anggota sebagai pemenuhan syarat supaya diloloskan sebagai partai, sebagai peserta pemilu. Boleh disebutin partainya apa? Partai yang banyak mengamuk tapi banyak yang tidak sukai. Banyak suka. Paling Relatif dipotong. Paling nggak ada dipotong ini. Paling banyak disukai tapi banyak ngamuk itu. Ketuanya itu masih cantik, masih muda. Udah. 3 huruf. PSI. Kok ketua umumnya cantik? Kan Giring Niji ketua umumnya. Oh bukan. Giring Niji. Bukan kan? Giring Ganesa. Grace Natali kan wakil ketua dewan pembina. Oh berarti salah paham saya. Sekarang saya cantik ini. Kenapa tidak. Kenapa bisa masuk ke, maksudnya bisa bantu ke PSI? Oh Giring di sini ketua umum nggak? Bukan ke sekretaris ya? Iya, Giring ketua umum dia. Baru tahu, maaf ya. Memang saya belajar politik, tapi kalau partai PSI ini kemarin sempat masuk sedikit. Jadi kenapa saya masuk di sana itu kemarin karena ada teman, dia kebetulan juga kenal sama salah satu pengurus partai itu. Kemudian ada yang sedang dikerjakan karena waktunya tinggal beberapa hari untuk mengejar target. Nah, jadi kita diminta bantu lah untuk membantu menginput data anggota dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke, artinya itu kekuatan jaringan lah ya. Iya, jaringan. Seberapa, nah sebelum ke sana ya. Nah kan aktif di bantu-bantu partai politik tuh. Nah seberapa bermanfaatnya itu ilmu politik yang dapat di kampus sama ketika bantu-bantu? Ada nggak kaitannya? Ada nggak manfaatnya? Ada. Bagaimana pertanyaan coba bang? Hah? Ini kan dirimu kan kuliah di S2 ilmu politik. Nah ada nggak sih manfaat dari teori-teori yang dipelajari di kelas ketika terjun ke, anggaplah, ke partai politik? Yang jelasnya pasti ada, cuma saya belum mana lakukan itu. Karena kalau sampai hari ini, kalau persoalan teoritis yang ada di kampus, saya belum menggunakan, kecuali pada saat penelitian kita turun dengan masalah yang sudah kita siapkan, artinya ada sesuatu yang kita cari, kita menggunakan suatu teori untuk bisa memecahkan masalah itu. Tapi di luar daripada itu, saya itu tadi belum memakai teori itu. Oke, berarti masih ilmu-ilmu lapangan aja lah ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pengalaman ya, di pengalaman organisasi gitu. Komunikasi persuasi. Kemudian tadi kan banyak berarti yang dari Haji Buton bilang itu ini semuanya soal jaringan. Artinya sebegitu pentingkah jaringan di Jakarta? Bagi saya sangat penting karena salah satu yang menarik saya juga datang ke Jakarta ini membuka komunikasi atau mencari pertemanan yang lebih luas. Artinya bukan hanya skop Sulawesi Tenggara atau hanya skop Sulawesi, tapi
ingin lebih banyak berinteraksi kepada seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dan ada pusatnya di Jakarta seperti itu Ibu. Oke, setelah lulus S2 di Jakarta, apakah langsung kembali atau membangun karir politik di sini? Banyak targetnya ini, banyak target, cuma yang masih terpikir sampai sekarang di kepala saya bahwa menyelesaikan studi, kemudian mengabdi dulu barang beberapa tahun. Pertarungan pemilu selanjutnya kita bertarung sebagai perwakilan rakyat. Asik. Kita tunggu kiprah dari Aji Buton. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang mungkin sama-sama merantau lah. Iya, bagi teman-teman perantau apa ya? Tetap semangat saya. Tetap semangat, jangan mudah berputus asa, jangan mudah menyerah kalau ada banyak masalah ya. Nangis. Kembali ingat apa tujuan kita merantau, itu saja. Oke, Semangat. mantap. Terima kasih Aji Buton, dan segitu saja video hari ini. Semoga saya mood lagi untuk buat video selanjutnya dan ketemu orang hebat seperti Aji Buton. Sukses juga Amin, untuk podcast Jangkar Politik Jackpot, dan semoga target di akhir Februari dengan 1000 subscriber Amin. terrealisasi. Amin, amin. Oke, sampai jumpa di podcast Bincang Apa Saja. Thank you.